Halo, Shalom. Selamat malam. Damai sejahtera Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada kita sekalian. Apa kabar? 9 Maret 2022. Dalam anugerah kasih sayang penyertaan Tuhan yang heran luar biasa kepada kita. Di tempat ini ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani, dan kita mengucap syukur buat semua kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau tes sound terlebih dahulu ya. Bagian sound sudah masuk ya. Airin sudah masuk, kasih jempol kalau sudah masuk. Oke, baik, terima kasih. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, selamat datang, selamat beribadah di ibadah tengah minggu ini. Doa harapan kita agar Bapak Ibu tetap dalam keadaan kondisi sehat, baik, di dalam anugerah penyertaan Tuhan, di dalam kasih sayang Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan yang amat sangat luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu, nanti di bagian acara seperti biasanya kita juga akan mendoakan mereka, jemaat-jemaat kepunyaan Tuhan yang sehat, jemaat milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, baik yang di dalam pergumulan permasalahan mereka, kita sertakan mereka di dalam doa, dan kita sama-sama mengangkat tangan, kita berdoa, kita sepakat, Tuhan tolong mereka, Tuhan sertai mereka, lepaskan perkataan berkat supaya mereka di dalam perlindungan Tuhan. Ini juga berlaku atas kehidupan saudara-saudara sekalian yang di dalam kasih sayang anugerah Tuhan. Baik, dari tempat ini pun saya mengucapkan salam selamat malam kepada hambanya PDM Alexander Selan, dan juga rekan-rekan anak-anak mahasiswa atau mahasiswi dari tempat beliau mengajar. Kami ucapkan salam. Jika pada malam hari ini Anda mendengar suara saya, Anda bisa lambai-lambaikan tangan di tempat ya. Shalom, kami ucapkan shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Dalam damai sejahtera Tuhan, di dalam kasih sayang Tuhan, generasi muda, anak-anak muda, hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, sama-sama penuai, sama-sama orang yang akan melayani Tuhan, raja di atas segala raja, memiliki kebanggaan melayani Tuhan di atas segala Tuhan. Saya ucapkan shalom, shalom. Dimulai dengan yang baik dan diakhiri dengan yang baik. Dimulai dengan satu tekad yang bagus dan nanti diakhiri dengan tekad, dengan pekerjaan, dengan pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan ya. Saya ucapkan shalom juga buat rekan-rekan mahasiswa yang ada bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Tentu sama-sama kita berdoa di dalam penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang menyertai kita sekalian. Nah, di tempat ini saya sudah melihat hambanya Bapak PDM Alexander Selan. Terdengar suara kami ya Pak ya? Sangat jelas Pak. Pastor, sangat jelas. Suaranya sangat jelas. Bisa tes sound dulu supaya semuanya baik-baik saja. Ya, selamat malam Pak Pendeta. Terdengar suara kami Pak Alex? Selamat malam Pak Pendeta. Hai, Ibu Gembala, Shalom. Ibu Ritawati, Shalom. Ibu Susianti Tamsir, Shalom. Ibu Amelia Sutoyo, Shalom. Ibu Yuli Haryanto, Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, saya ingin tes sound. Apa suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas semuanya? Baik-baik saja? Suaranya jelas, Pastor. Baik ya, oke, baik. Baik, puji Tuhan. Sudah jamnya kah? Sudah... Belum? Oke, baik. Pak Pendeta, apakah suara saya jelas? Bisa nggak dengar? Kamu buka dari handphone, kamu kan link saya kasih ke kamu. Oh iya, link saya belum pasti ya. Linknya saya kasih ke Hendra ya. Suaranya kan HP Bapak aja itu. Iya. Oke, baik, kalau suaranya jelas, terima kasih Ibu Yuli, terima kasih. Hai Pak Dedi, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Pak Dedi di dalam damai sejahtera kasih sayang Tuhan. Ibu Susianti Tamsir juga shalom, selamat malam. Pak Hermanus Sukardi juga selamat malam, damai sejahtera Tuhan. Baik, suara jelas, semua jelas. Dan saya juga bersama dengan hamba Tuhan, Bapak PDM Alexander Selan, kita akan siap memulai pada malam hari ini ibadah kita
ibadah yang kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, sebelumnya rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai, mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Kita minta penyertaan Tuhan. Kita butuh Tuhan di dalam ibadah ini. Ini bukan hanya sekedar pertemuan biasa, tetapi di dalam penyertaan Tuhan, ibadah ini boleh terselenggara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang bersama dengan jemaat kepunyaan-Mu, domba-domba milik-Mu. Kami dari GBI Mangga Besar, Tuhan. Kami datang menghampiri Tuhan di ibadah tengah minggu ini. Di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, ada penyertaan Tuhan yang heran luar biasa. Mari Tuhan sertai kami. Mari Tuhan pimpin kami. Kalau di ibadah tengah minggu ini kami mau bawa hati kami lebih melekat kepada Tuhan. Mari kami bawa dengan sungguh hati. Kami mau beribadah Tuhan, walau secara online. Tapi kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin acara ibadah ini. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sehingga pada kami selesai di dalam ibadah ini, kami punya satu tekad untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Mencintai Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan kami percaya Tuhan menyertai kami. Di dalam anugerah, kasih sayang Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan. Kami bawa ibadah ini. Dan kami berdoa Tuhan, setiap perangkat yang kami gunakan boleh Tuhan kuduskan. Dan kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang melayani-Mu. Dan kami berdoa supaya Tuhan tutup bungkus kami dalam darah Yesus Kristus. Setiap panah api dari si iblis tidak dapat menembus karena Tuhan memagari kami. Engkau yang menjagai kami. Kami kepunyaan Tuhan, kami biji mata Tuhan. Dan juga jemaat-jemaat boleh hadir menikmati firman Tuhan secara utuh. Mereka boleh mendengar kebenaran firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Tuhan menyertai kita sekalian. Ada audio, oke. Ada 2 berarti Pak ya. Paling, sorry, kasih tanda ada 2 user yang mau masuk. Oke, kita on ya, satu lagi ya. Kita admit ya. Dadangan. Baik. Sebelum kita mulai, Pak Alek bisa tes sound? Bisa tes sound terlebih dahulu sebelum kita mulai. Iya, tes. Mungkin bisa diganti layarnya dengan shalom. Shalom. Pak Alek, tes sound bisa masuk suaranya? Akhirnya monitor bisa ada suara Pak Alek di situ. Ya, shalom. Udah masuk ya Pak? Shalom. Kalau Pak Alek dengar suara saya nggak Pak? Jelas banget. Dengar ya. Kalau kami Suara saya belum dengar jelas. suara Pak Alek nih. Suara saya jelas. Jelas nggak Pak? Coba itu Suara. monitor sebelah situnya, volume suara. Erin udah dengar belum? Pak Alek. Coba Pak sekali lagi tes soundnya Pak. Ya, shalom, selamat malam. Udah terdengar, tapi kecil suaranya. Oh ya, kecil ya. Baik. Iya. Sudah ya Pak ya, sudah mulai terdengar. Iya. Jemaat yang lain dengar suara Pak Alek, tolong kasih respon ya Pak Ibu ya, tolong kasih respon. Pak Hendrianto, Pak Warnel, kasih respon. Apa suara Pak Alek tadi terdengar? Pak Alek tetap ngomong dulu aja supaya kita bisa dengar. Ya, shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang Baik, kami sih dengar tapi kecil. Ya. Aman dengar ya, Pak Hendri dengar ya. Oke, baik. Yuk Ya. kita mulai. Haleluya. Selamat datang Pak Warnel, selamat datang Pak Hendri. Silakan. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, sama-sama katakan layakkan aku, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu
tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Sama-sama katakan semuanya, Bapakku rindu, Bapakku rindu menyenangkan-Mu ya Tuhan, menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, sama-sama katakan, layakkan aku ya Tuhan, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Oh, diam dalam bait-Mu. Mari sembah, oh mari sembah, mari sembah, mari angkat suaramu, mari sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, mari tinggikan namanya, mari sembah, jangan ada yang berdiam diri. Mari angkat suaramu, angkat namamu, sembah Tuhan, sembah, 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 sembah Yesus yang layak, Yesus yang layak, Yesus yang layak, Yesus yang layak. Inilah yang ku renungkan setiap
waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renung. Oh ya Tuhan, setiap waktu. Amin. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Saya persilakan hambanya, dan hatiku bersuka Umat yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur atas pertemuan malam ini dan kita telah memuji menyembah Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus agar firman Tuhan yang disampaikan malam hari ini akan meneguhkan iman percaya kita, sehingga sekalian kita yang hadir dalam ibadah live streaming maupun onsite pada malam hari ini boleh dapat berjalan dengan baik, firman Tuhan tersampaikan dengan baik, semua kita dilawat dan diberkati malam ini. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu agar biarlah firman Tuhan yang kami akan dengar pada malam hari ini akan meneguhkan iman percaya kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi umat Tuhan yang tangguh dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan hidup di dunia ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau yang luar biasa, yang senantiasa memberkati hidup kami. Bapa, sekali lagi kami mohon campur tangan Tuhan, kami mohon hikmat-Mu, kami mohon pengurapan-Mu ya Tuhan, sehingga setiap kami yang mengikuti siaran pada malam hari ini akan mengikuti dan menyimak firman Tuhan dengan baik, dan semua kami boleh terberkati pada malam hari ini. Bapak yang baik, terpuji-pujilah Engkau selama-lamanya kekal. Dan kami mohon kiranya Engkau Tuhan memberkati setiap alat yang kami pakai malam hari ini, sehingga semua boleh aman dan kami bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Salam, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan GBI Mangga Besar yang sedang mengikuti ibadah pada malam hari secara live streaming. Doa saya kiranya dalam mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, semua lancar, semuanya jelas dan tidak ada hambatan.
Ya, oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari tempat ini saya mengucapkan selamat malam, ya, tentu untuk Bapak Ibu Gembala, juga Pak Pendeta Petrus yang sudah memandu kita dalam memimpin puji-pujian, dan Ibu Yuni juga yang telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mendukung ibadah kita pada malam hari ini, mendukung pelayanan pada malam hari ini. Sekali lagi doa dan harapan saya, Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing jemaat Tuhan, biarlah bisa menikmati berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Semua kita diberkati oleh Tuhan. Dari tempat ini saya dengan para mahasiswa sedang mengikuti ibadah ini kurang lebih 20 orang. Jadi artinya bahwa ibadah malam ini adalah ibadah on-site dan juga online, ya, live streaming FB. Ya. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan lebih dari itu nanti akan melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, silahkan buka Alkitab saudara. Saya telah mempersiapkan firman Tuhan untuk kita sekalian pada malam hari ini, yaitu di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua, saya akan membacakan ayat ini. Lalu Bapak Ibu bisa menyimaknya atau juga membaca dari tempat masing-masing. Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan untuk kita sekalian pada malam hari ini. Sebagaimana Alkitab berkata bahwa berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dalam hidupnya, dan lebih dari itu akan melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya sesungguhnya juga tertarik dengan tema gereja di bulan ini tentang bagaimana kita mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Tentang bagaimana kita menyembah, ya. Dan ini adalah satu tema yang luar biasa, artinya bahwa saya dapat maknai di situ bahwa kita sebagai umat Tuhan tentu diharapkan untuk dalam perjalanan hidup di setiap waktu selalu berhubungan dengan Tuhan yang kita sembah. Kenapa demikian? Karena ketika kita mempersembahkan hidup seutuhnya kepada Tuhan, pasti ada sesuatu yang kita dapatkan di situ. Pasti ada dampak positif yang kita akan dapatkan ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika kita belajar untuk senantiasa mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita hanya kepada Tuhan. Sebelum masuk ke dalam khutbah pada malam hari ini yang sudah saya siapkan untuk kita pada malam hari ini, baik umat Tuhan yang ada di rumah Tuhan, Jemaat GBI Mangga Besar, maupun rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada malam hari ini. Sekali lagi saya berharap suara saya jelas, amin. Haleluya. Ya, jadi yang di rumah ya juga suara saya jelas, semua lancar. Tetap kita berdoa biarlah jaringan ya internet atau sampai kepada yang namanya handphone yang kita pakai, laptop yang kita pakai juga diurapi oleh Tuhan. Sehingga semuanya lancar malam ini. Ibadah malam ini membawa dampak, membawa keberuntungan bagi kita sekalian. Kita semua diberkati pada malam hari ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya coba berpikir bahwa
hari-hari ini ya, tantangan semakin banyak. Hari-hari ini di luar sana banyak orang sedang mencari bagaimana kenyamanan hidup. Sedang mencari bagaimana di luar sana ada kebahagiaan. Bagaimana ia bisa menemukan kebahagiaan. Bagaimana ia bisa hidup nyaman, hidup enak, dan seterusnya. Itulah yang sedang dicari oleh manusia pada masa sekarang. Apalagi ketika kita diperhadapkan dengan COVID-19 yang masih ada sampai hari ini. Tentu tantangannya luar biasa. Makanya tidak menutup kemungkinan untuk nanti pada akhirnya orang akan mencari kekuatan dari dunia ini. Kenapa? Karena tentu berharap bahwa ketika ia mencari segala sesuatu dari dunia ini, ia akan mendapatkan satu semangat yang baru, kekuatan yang baru, dan selanjutnya. Tapi tentu kaitannya dengan bacaan firman Tuhan untuk kita sekalian pada malam hari ini sesuai dengan teks yang kita baca tentang bagaimana kita mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Maka berarti di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, yang paling utama adalah bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelajar dan selanjutnya adalah mempersembahkan hidup ini seutuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kenapa demikian? Artinya bahwa ketika kita mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan, di situ kita akan merasakan bagaimana Tuhan akan melakukan bagian-bagian yang dahsyat dalam hidup kita. Ya, saya sebagai hamba Tuhan tentu tidak tahu pergumulan umat Tuhan dan rekan-rekan hamba Tuhan di GBI Mangga Besar, para pendeta. Kita nggak tahu pergumulan saudara sebagai umat Tuhan. Tapi sesungguhnya doa dan harapan kami adalah bahwa Bapak Ibu sebagai umat Tuhan, orang percaya terus mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Dan harapan kita adalah bahwa ketika terus mempersembahkan hidup kepada Tuhan, Tuhan menyertai saudara, Tuhan melindungi saudara, dan Tuhan juga berperang ganti saudara di tengah perjalanan iman. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam bacaan kita pada malam hari ini saya coba temukan ada 3 hal di situ yang patut kita renungkan dan kita bawa pulang untuk menjadi bekal kita dalam perjalanan iman kita. Makanya sering saya bilang bahwa ibadah tengah minggu itu adalah selain kita berdoa, ini merupakan ibadah peneguhan iman. Supaya kenapa? Di tengah kesibukan kita di dalam 1 minggu berjalan, kita semua mendapatkan siraman rohani dan iman kita tidak menjadi lemah, tidak menjadi layu, tapi iman kita makin segar, makin kuat dan bisa melewati 1 minggu berjalan dengan maksimal, dengan sempurna. Dan itu luar biasa. Makanya adalah sungguh berbahagia bagi mereka, bagi kita yang duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk senantiasa menikmati berkat firman Tuhan. Kalau malam hari ini walaupun keadaan tidak mendukung, ya, kita tidak bisa tatap muka dan selanjutnya, tapi kuasa Allah itu tidak terbatas, tidak terikat oleh ruang dan waktu, ya. Dan sekali lagi harapan saya adalah bahwa kita semua bisa menikmati bagaimana kuasa Allah bekerja dalam hidup kita, ya. Karena itu ada 3 hal yang kita akan lihat pada malam hari ini tentang bagaimana kita mempersembahkan hidup. Kenapa kita harus mempersembahkan hidup? Ya, saya coba munculkan 3 hal itu. Yang pertama adalah bahwa ini adalah bagian daripada yang namanya perintah Tuhan. Lalu yang kedua yang kita mau lihat pada malam hari ini adalah ini berkaitan juga dengan yang namanya kesadaran iman. Lalu yang ketiga ini juga berkaitan dengan bagaimana kita menghubungkan roh kita dengan roh Tuhan. Ya, itulah yang kita akan bahas pada malam hari ini. Sehingga kita menjadi umat Tuhan yang makin kuat bersama Tuhan. Amin. Ya. Coba kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah bahwa kalau kita melihat bacaan kita, Paulus mengatakan di Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 itu ada hal penting di situ. Ya, kalau dimunculkan saya akan bacakan lagi. Di ayat 1, di situ Alkitab berkata bahwa sebab di ayat 1, ya saya tunggu audio biar muncul, saya bacakan ayat 1. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah bahwa
Lalu di ayat 2 di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau di ayat 1 berbicara tentang bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus, ya, persembahan yang berkenan kepada Allah. Jadi bagian pertama, Bapak Ibu perhatikan baik. Paulus mencoba memberikan nasihat kepada jemaat di Roma. Supaya kenapa? Mereka mempersembahkan tubuh mereka, mereka mempersembahkan jiwa mereka mempersembahkan roh mereka hanya kepada Tuhan. Artinya yang saya mau garis bawahi dalam bagian ini adalah bagaimana totalitas di sini. Mempersembahkan hidup kepada Tuhan tidak setengah-setengah, tidak separuh hati. Tapi adalah bagaimana kita menjaga diri kita, bagaimana kita membawa diri kita, bagaimana kita mempertahankan kekudusan hidup, dan bagaimana kita senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan. Sekali lagi dikatakan dalam bagian pertama tadi tentang soal mempersembahkan hidup. Berarti ada apa di situ? Berarti yang dapat kita pastikan di situ, kalau ini merupakan perintah Tuhan, berarti hukumnya wajib bagi setiap orang percaya untuk dalam perjalanan hidupnya mempersembahkan hidupnya total untuk Tuhan. Ya, kalau mempersembahkan hidup total kepada Tuhan berarti ada PR besar di situ. Adalah bagaimana seorang percaya, bagaimana orang Kristen, anak-anak Tuhan menjaga kekudusan hidupnya, menjaga pikirannya, menjaga hatinya, menjaga seluruh jiwa raganya sehingga tidak terpengaruh oleh apapun yang ada di dunia ini. Tapi segala sesuatunya dipersembahkan oleh Tuhan. Dan dengan kata lain, hidup ini dikendalikan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jemaat Tuhan, GBI Mangga Besar, atau para simpatisan yang sedang menyaksikan live streaming pada malam hari ini. Tentu dari bagian ini adalah bagaimana kita belajar untuk terus mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Bagaimana kita menggiring jiwa kita, hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Bagaimana kita membawa sanak famili kita, keluarga kita, rumah tangga kita untuk senantiasa ada di dalam kebenaran Tuhan. Itulah harapan yang besar daripada seorang Paulus. Supaya jemaat di Roma jangan sampai menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jemaat di Roma jangan sampai melakukan apa yang menyimpang, apa yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Makanya dikatakan di situ bahwa sekiranya engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Nah, oleh karena itu, saya mau mengatakan satu bagian kecil dari bagian ini. Yaitu bahwa ketika kita berbicara tentang bagaimana kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan, adalah bagaimana kita berupaya juga untuk dalam perjalanan iman kita, kita mencoba dan berjuang untuk melupakan yang namanya masa lalu. Meninggalkan yang namanya hari kemarin. Lalu berfokus kepada pandangan ke depan untuk melihat apa yang Tuhan sebenarnya siapkan bagi kita. Makanya sekali lagi, ketika mempersembahkan hidup ini hanya kepada Tuhan, di situ Tuhan mau bahwa hidup kita tidak neko-neko. Ya, hidup kita nggak usah mikirin lagi yang aneh-aneh seperti orang dunia. Ya, tidak berpikir yang negatif, tidak berpikir yang jorok, tidak berpikir yang tidak berkenan dengan apa yang Tuhan mau. Tapi berpikirlah secara positif, berpikirlah bagaimana hidup ini baik ke depan, menata hidup, berbenah diri, dan selanjutnya. Makanya orang-orang muda akan meraih masa depan yang penuh harapan. Kenapa? Oleh karena benar-benar sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Orang-orang muda bisa meraih harapannya yang gilang gemilang di sana. Kenapa bisa terjadi demikian? Oleh karena benar-benar mempersembahkan hidup ini hanya kepada Tuhan. Bahkan di setiap rumah tangga Kristiani, orang-orang tua bisa meraih apa yang mereka harapkan di depan sana. Kenapa? Karena rumah tangga, seisi rumah tangga itu dibawa, dituntun untuk mendekat dan melekat kepada Tuhan. Itulah yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Berarti pada malam hari ini harapan kami sebagai hamba Tuhan adalah bagaimana sebagai umat Tuhan kita semua membawa seluruh anggota keluarga, membawa jemaat Tuhan untuk makin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan.
mempercayakan hidup kepada Tuhan. Sekali lagi, ini tidak berarti hanya separuh hati. Ya. Dan ketika kita mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, berarti jangan pernah menjadi pribadi yang menghiasi hidup ini dengan kekhawatiran. Jangan pernah menjadi pribadi yang menghiasi hidup ini dengan rasa takut. Jangan kita takut dengan apa yang akan terjadi di hari esok. Kenapa? Karena kita tahu, kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang mempersembahkan hidup ini seutuhnya hanya kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di bagian pertama dari bacaan ini, dari teks ini, kita melihat bahwa Tuhan mau supaya kita tidak serupa dengan dunia ini. Kita tidak mengikuti apa yang dunia ini mau. Kita tidak mengikuti apa yang sebenarnya kuasa yang lain mau. Tapi kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Tentu berdasarkan apa yang tertulis dalam firman-Nya. Saya pikir itu adalah bagian yang pertama yang kita bisa lihat pada malam hari ini di teks kita yang sudah kita baca. Lalu bagian yang kedua di catatan saya adalah bahwa kita mempersembahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Karena ini adalah bagian dari kesadaran iman. Amin. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa orang-orang yang menyadari akan kehidupannya, bahwa kehidupannya adalah milik Tuhan, ia akan mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Coba kita lihat ayat firman Tuhan dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-8. Ya. Roma 14 ayat yang ke-8. Roma pasal 14 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Hidup ini adalah milik Tuhan. Amin. Mati hidup itu di tangan Tuhan. Karena itu ketika kita mempersembahkan hidup ini seutuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan, jalani hidup secara normal. Jalani hidup berdasarkan apa yang Tuhan mau dan bukan berdasarkan apa yang kita mau. Dan itu di bagian ini saya coba mencatat bahwa ketika kita berbicara tentang hal kesadaran iman, ini artinya bahwa kita sadar atau kita tahu diri bahwa kita ini buatan Allah. Amin. Kita semua adalah buatan Allah. Kalau kita semua adalah buatan Allah, berarti saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing, bahkan rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini, bahwa kita tidak pernah menyumbang sepeser pun dalam proses pembentukan hidup kita. Amin. Kita nggak pernah nyumbang apapun di situ. Ya, Tuhan juga tidak menuntut apapun dari kita setelah kita dijadikan atau kita diciptakan. Ya, kerinduan Tuhan adalah bagaimana kita sesungguhnya hidup untuk Tuhan. Makanya ayat itu berkata demikian. Paulus sadar bahwa oh iya ya, hidup ini yang dari Tuhan, untuk Tuhan. Mati pun ya untuk Tuhan. Karena dia yakin bahwa setelah ia mati, ia pasti masuk ke surga. Kenapa dia bisa seperti itu dan berkata demikian? Karena dia tahu bahwa hidupnya seutuhnya dipersembahkan kepada Tuhan. Hidupnya memang benar-benar di bawah kendali Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan baik di bagian ini bahwa sesungguhnya mari kita sadar, menyadari bahwa kalau tubuh ini adalah ciptaan Tuhan, tubuh ini adalah pemberian Tuhan secara cuma-cuma, maka kita mesti sadar, oh ya, kalau ini adalah pemberian Tuhan, berarti yang menjadi penghuni di tubuh ini hanyalah Roh Kudus. Amin. Jangan biarkan ilah yang lain mendiami hati dan pikiran kita. Jangan biarkan yang dunia ini menguasai kita. Tapi sadarlah bahwa sesungguhnya kita ini adalah buatan Allah, kita ini adalah ciptaan Tuhan yang maha mulia, kita adalah gambar diri Allah, maka
Persilahkanlah Allah Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup kita, menuntun kita untuk melangkah maju, dan hari-hari hidup kita terus menyenangkan hati Tuhan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan adalah orang-orang yang punya kesadaran iman bahwa sesungguhnya kehadirannya di dunia ini semuanya itu adalah anugerah ilahi. Kalau semuanya ini adalah anugerah ilahi, maka sekali lagi kita perlu mempersembahkan hidup ini seutuhnya kepada Tuhan. Dan dalam perjalanan hidup kita, mari sesungguhnya engkau belajar untuk senantiasa mengucap syukur. Kenapa? Seperti pernyataan tadi ya, bahwa kita tidak pernah memberikan sepeser pun, atau kita nggak nyumbang dalam proses pembentukan kita. Ya, kita hadir karena Tuhan, kita hidup karena kemurahannya. Karena itu hormatilah Tuhan dengan cara hidup yang terhormat. Amin. Hormatilah Tuhan dengan cara hidup yang terhormat. Wah, itu the best of the best. Ya, kalau di musim COVID seperti ini, pandemi seperti ini, umat Tuhan ada di rumah masing-masing. Siapa yang akan melihat kita? Nggak ada yang lihat itu. Ya, kita kan jarang ketemu orang. Berarti kita mesti mampu untuk mengontrol diri kita. Dalam pengertian bahwa kita mesti mampu menguasai pikiran kita. Kita mesti mampu menguasai hati kita. Dan kita terus menyadari bahwa Allah Roh Kudus ada di hatiku. Berarti sekalipun kita hanya ada di dalam rumah, keintiman kita dengan Tuhan harus tetap berjalan. Ya, masalah boleh datang silih berganti, ya nggak masalah. Ya kan? Masalah yang datang jangan dipermasalahkan. Jangan dibuat ribet. Kenapa demikian? Karena Tuhan yang membentuk kita. Kita adalah buatan tangan Tuhan. Dan Tuhan pasti menuntun kita, memberkati kita. Dan Tuhan tahu yang terbaik bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Lalu ketika kita punya kesadaran iman, berarti bahwa kita ini menyadari bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Dan bukan milik dunia ini. Tadi saya sudah singgung, tapi ulangi lagi. Bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Dan bukan milik dunia ini. Amin. Karena itu jangan biarkan diri kita dikuasai oleh harta dunia ini. Jangan biarkan diri kita untuk dikuasai oleh apapun yang sebetulnya itu menyenangkan, tapi adalah sesat di mata Allah. Ya, jangan tak cari kesenangan yang lain selain hanya di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah kita memperoleh kekuatan baru, semangat baru, sukacita yang dahsyat, damai sejahtera yang luar biasa. Ya, karena itu sekali lagi persembahkanlah hidup hanya kepada Tuhan. Ya. Dan akhirnya saya mau katakan bahwa kalau berbicara tentang bagaimana kita punya kesadaran iman, berarti kita harus mengakui bahwa kita ini sangat terbatas. Siapapun kita terbatas. Ya. Siapapun kita sangat terbatas. Kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang terbatas, maka itu pesan kebenarannya adalah jangan pernah menjadi orang yang sombong. Amin. Jangan pernah menjadi orang yang tinggi hati. Jangan pernah menjadi orang yang merasa benar sendiri. Jangan pernah menjadi orang ya kalau nggak saya ya pasti nggak bisa. Jangan demikian. Kenapa? Karena ketika kita punya kesadaran iman, ya kita ini orang terbatas kok. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini debu tanah yang tak berdaya, tapi dibuat oleh Tuhan menjadi berdaya. Dan kalau kita ada hari ini dan sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Itu semua karena kasih dan anugerah daripada Tuhan. Ya, kalau kita ada di satu jemaat lokal GBI Mangga Besar, ya itu hadiah dari Tuhan supaya kita saling membangun satu sama lain. Ya, kalau kita ada di tempatnya itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Itu bagian yang kedua. Lalu saya akan masuk kepada bagian yang ketiga adalah bahwa ketika kita mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan, itu karena kita yakin bahwa kita itu
akan senantiasa, atau kita tahu bahwa kita mesti menghubungkan roh kita dengan roh Tuhan. Amin. Menghubungkan diri kita dengan roh Tuhan itu adalah sebuah proses. Tuhan, pintu sorga, hati Tuhan, dan seterusnya, itu terbuka untuk kita siang dan malam. Artinya apa? Siapapun yang datang menyentuh pintu hati Tuhan, siapapun yang berkeluh kesah kepada Tuhan, siapapun yang mencari wajah Tuhan, di sana ia pasti berjumpa dengan Tuhan. Siapapun yang mau berdoa, mau menyembah, mau mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, sekali lagi Tuhan pasti memperhatikan hidupnya. Nah, di dalam catatan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ketika kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan, ketika kita menghubungkan roh kita dengan roh Tuhan, maka yang terjadi di situ adalah bahwa pasti ada hadirat Allah. Amin. Pasti ada hadirat Allah. Artinya bahwa ketika kita ada di dalam sebuah gereja lokal, dalam satu persekutuan yang indah, dalam satu kebaktian, dan kita mulai menyembah Tuhan, masuk dalam yang namanya bagaimana kita menghubungkan roh kita dengan roh Tuhan, dapat dipastikan bahwa kita semua pasti merasakan yang namanya lawatan Tuhan. Kita akan merasakan yang namanya hadirat Tuhan. Coba bayangkan kalau kita merasakan hadirat Tuhan, atau Tuhan hadir dalam diri kita, berarti kita ini akan menjadi orang-orang yang akan senantiasa kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita merasakan hadirat Tuhan. Karena kita menghubungkan roh kita dengan roh Tuhan, dan di situ kita merasakan bagaimana ada lawatan Tuhan yang maha dahsyat terjadi dalam hidup kita. Makanya mereka yang lemah akan menjadi kuat. Mereka yang tak berdaya menjadi berdaya. Mereka yang putus asa, mereka yang sedang ada di jalan buntu, ada jalan keluar di situ yang Tuhan siapkan. Mereka yang sakit jadi sembuh, dapat sembuh, atau dipulihkan oleh Tuhan. Mereka jadi sehat sempurna. Kenapa bisa demikian? Karena senantiasa menghubungkan roh mereka dengan Tuhan. Maka itu ketika kita menghubungkan roh kita dengan roh Tuhan, sekali lagi, nggak akan sia-sia. Hidup kita nggak akan gersang. Yang awalnya tadi mungkin kita gersang, yang awalnya tadi kita layu dan tak berdaya. Tapi karena kita menghubungkan roh kita dengan roh Tuhan, maka di sana kita merasakan bagaimana damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Itu akan terjadi atau kita akan alami dalam hidup kita. Lalu saudara perhatikan baik bahwa ketika kita menghubungkan roh kita dengan roh Tuhan, yang terjadi di situ adalah bahwa pasti ada jamahan kuasa Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu hadir di mana-mana. Tapi sentuhan kasihnya, belayan kasihnya, jamahan kasihnya nggak sembarang. Tentu itu akan terjadi kepada mereka yang senantiasa menghubungkan rohnya dengan Tuhan. Kalau saudara rajin menghubungkan roh saudara dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan, sekali lagi saudara pasti merasakan bagaimana Tuhan menjamah hati saudara, dan saudara akan menjadi hati yang berlimpah dengan sukacita. Nah, makanya kalau orang tidak masuk dalam yang namanya bagaimana ia menghubungkan rohnya dengan Tuhan, ia akan menjadi pribadi yang sungguh egois. Ia akan menjadi pribadi yang tidak menutup kemungkinan untuk menjadi orang yang sombong, yang tinggi hati, yang tidak tahu berterima kasih, dan selanjutnya. Lalu perhatikan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, ya. Saya mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa ketika kita menghubungkan roh kita dengan roh Tuhan, yang terjadi di sana adalah pasti ada yang namanya manifestasi kuasa Allah. Pasti terjadi demikian. Orang bisa merasakan sesuatu dalam dirinya. Kenapa? Karena ada penyerahan total kepada Tuhan. Orang bisa merasakan sesuatu yang beda dengan perasaannya, dengan pikiran selanjutnya. Kenapa? Karena di sana ada yang namanya manifestasi kuasa Allah. Manifestasi kuasa Allah ada dalam diri seseorang. Kenapa? Karena ia menghubungkan dirinya dengan Tuhan. Ya, sehingga segala keinginan dagingnya dimatikan oleh Tuhan, dan Tuhan bekerja secara dahsyat dalam hidupnya. Dan sekali lagi,
Di situ ia akan merasakan bagaimana manifestasi kuasa Allah dalam hidupnya. Nah, orang yang merasakan manifestasi kuasa Allah dalam hidupnya, ya bukan berarti dia nggak punya masalah, tapi dia akan menjadi orang yang kuat untuk melewati setiap proses itu dengan baik. Kenapa? Dia merasakan bagaimana Tuhan hadir dalam hidupnya, bagaimana manifestasi kuasa Allah ada dalam hidupnya. Dia akan menjadi orang yang enjoy menikmati hidupnya. Dia akan menjadi orang yang bahagia di tengah keadaan yang tidak menyenangkan. Dia akan menjadi orang berbahagia di tengah penderitaan. Kenapa bisa demikian? Ya karena ada kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidupnya. Karena hubungannya dengan Tuhan itu indah, baik adanya. Ada waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, ada waktu untuk berbicara dengan Tuhan. Lalu saudara, perhatikan baik. Ketika orang menghubungkan rohnya dengan Tuhan, maka yang terjadi di sana adalah bahwa pasti ada penyesalan terhadap yang namanya perbuatan dosa. Amin. Pasti ada penyesalan di situ. Orang bisa menyesal terhadap apa yang dilakukan. Kenapa? Karena memang dia menghubungkan rohnya dengan Tuhan. Dan di situ dia oh iya saya salah dan selanjutnya. Artinya bahwa ketika orang menyesal dengan apa yang ia lakukan, di sana pasti ada pengakuan. Amin. Dan ketika ada pengakuan di sana, ketika ada kesadaran iman di situ, berarti akan bermuara kepada yang namanya pertobatan. Amin. Saudara, memang kita ini adalah orang-orang yang lahir baru. Kita ini adalah orang-orang yang memang sudah bertobat. Tapi jangan lupa untuk senantiasa juga menintrospeksi diri, ya, mengoreksi diri terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, ya. Dan orang yang berbesar hati untuk mengoreksi dirinya adalah orang yang senantiasa menghubungkan rohnya dengan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena memang dalam perjalanan iman kita Tuhan mau supaya kita ini melepaskan segala ikatan dunia ini, membebaskan diri kita dari ikatan kuasa dosa, tidak terikat oleh dosa, tidak terikat oleh masa lalu dan selanjutnya. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa sekali lagi mari kita sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang terpelajar, sebagai mahasiswa, belajarlah untuk hari demi hari kita mempersembahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Jangan mempersembahkannya kepada yang lain. Di luar sana banyak tawaran yang menyenangkan. Tapi sekali lagi, pandanglah hanya kepada Tuhan. Lihatlah hanya kepada Tuhan. Hubungkanlah dirimu dengan Tuhan. Dan engkau akan merasakan bagaimana Tuhan melawat hidupmu. Bagaimana Tuhan memulihkan keadaanmu. Bagaimana Tuhan menuntun engkau keluar dari persoalan hidup. Kalau hari-hari ini engkau sedang bergumul tentang keadaanmu, tentang orang tuamu, tentang keluargamu, tentang rumah tanggamu, dan selanjutnya. Entah itu bergumul soal sakit penyakit. Entah itu bergumul soal keuangan. Entah itu bergumul soal pekerjaan. Entah itu bergumul soal anak yang nakal, dan selanjutnya. Sebagai hamba Tuhan, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa jangan pernah menyerah ketika engkau ada di dalam situasi seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita mempersembahkan hidup ini, tubuh, jiwa, dan roh ini hanya kepada Tuhan, kita akan merasakan bagaimana hadirat Tuhan kita rasakan. Kita akan merasakan bagaimana Tuhan bekerja secara dahsyat dalam hidup kita. Sehingga kita akan keluar dari setiap tekanan kehidupan yang datang menerpa siang dan malam. Ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah tinggal diam untuk menolong mereka. Nah, maka itu pada malam hari ini di akhir perkhotbah ini, ya, sekali lagi tentu di rumah tangga masing-masing kita punya pergumulan. Berserah totallah kepada Tuhan. Persembahkanlah tubuh, jiwa, dan rohmu hanya kepada Tuhan. Sebagaimana nasihat dari para Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Hendaklah engkau mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah.
Persembahkanlah yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan kita bisa berupa harta. Tapi di atas semuanya itu adalah bagaimana kita mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita hanya kepada Tuhan. Dan kepada rekan-rekan mahasiswa, persembahkanlah hidupmu di balik panggilan ini, agar Tuhan memakai engkau untuk menjadi calon-calon hamba Tuhan yang akan siap pakai di masa yang akan datang. Lewati setiap proses iman, lewati setiap penggodokan, dan tabah. Karena engkau akan melihat bagaimana Tuhan memakai engkau. Bagaimana Tuhan akan memperlengkapi engkau dengan api Roh Kudus-Nya. Dan engkau akan menjadi berkat di segala bangsa. Engkau akan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Itulah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada kita sekalian pada malam hari ini. Dan kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini sekali lagi meneguhkan panggilan kita, meneguhkan kita dalam pelayanan, meneguhkan kita di rumah tangga kita masing-masing. Kita menjadi rumah tangga Kristiani yang akan terus dipakai oleh Tuhan menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Amin untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu pada malam hari ini oleh karena berkat pertolongan Tuhan, berkat perkenanan Tuhan, kami telah mendengarkan firman dan kebenaran. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengari ini ya Tuhan, Tuhan sempurnakan. Agar kiranya firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kami. Menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan, kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang akan terus kuat dalam menjalani iman di dunia ini. Agar yang Kau Tuhan pakai dan perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Agar kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, ini hidup kami. Kami persembahkan di bawah kaki Tuhan. Dan biarlah Engkau Tuhan kiranya akan terus memperlengkapi kami. Dan Engkau Tuhan memperbarui hidup kami. Agar kami boleh menjadi baru di dalam Engkau. Bapak yang baik, bila Engkau mendapatkan umat-Mu, di rumah tangga mereka masing-masing sedang dalam pergumulan. Yang sakit Tuhan tolong jamah dan sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan tolong berikan kecukupan atas mereka. Pakai kami juga untuk menjadi berkat buat mereka. Juga yang sedang mencari pekerjaan atau membangun usaha apapun. Dalam nama Yesus Tuhan kami mohon. Kiranya Engkau Tuhan tolong mereka. Engkau Tuhan juga memberkati mereka. Biarlah mereka akan terus kuat di dalam Tuhan. Dan mereka akan terus bekerja di dalam hal takut akan Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Engkau. Ini doa kami ya Tuhan. Dengar kami dari permohonan ini. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada malam hari ini. Mari bersama saya dengan tegas katakan, Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak PDM Alexander Selan, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Saya ingin dengar dong suara-suara anak mahasiswa, mahasiswi dari STT Apollo. Shalom. Saya ini speaker dulu Pak. Shalom Pak Pendeta. Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi dari tempat ini Gereja Bethel Mangga Besar mengucapkan terima kasih buat pelayanan hambanya yang telah melayani Tuhan di dalam pelayanan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita usaikan ibadah pada malam hari ini, kita juga tadi dapat berita dari Bapak Hendrianto bahwa keluarga dari Pak Paulus sedang di dalam kedukaan. Kita sertakan di dalam doa. Biar Tuhan pimpin perjalanan Pak Paulus sampai di tempat dengan selamat, melaksanakan acara kedukaan di dalam pimpinan Tuhan. Pak Paulus, dari tempat ini kami juga turut berduka. Tuhan beri penghiburan, Tuhan beri kekuatan. Kami yakin Tuhan pimpin semuanya di dalam penyertaan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, sebelumnya sebelum kita usaikan ibadah pada malam hari ini, mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, dan juga ada nama-nama yang sudah tertera di depan sini. Kita nanti akan angkat tangan kita juga bersama dalam
iman dan doa kita agar mereka dijamah, disembuhkan Tuhan. Walau tidak sakit, tetapi kami bawa nama-nama jemaat, kami bawa nama hamba-hamba Tuhan, karena ada banyak mereka membutuhkan doa. Kita harus berdoa dan mendoakan mereka. Dan pada sore malam hari ini pun, sebelum kita usai, kita juga berdoa buat anak-anak kuliah di STT di mana Pak Alek mengajar. Biar mereka dipakai Tuhan setia sampai akhir, dipakai menjadi alat-alat Tuhan yang cemerlang, gilang gemilang, menyatakan kemuliaan Tuhan dan kasih sayang Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah pada malam hari ini, ibadah tengah minggu kami. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami. Dan pada malam hari ini kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu, Bapak PDM Alexander Selan Tuhan. Tuhan memberkati dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyertai dia, keluarganya, istrinya, anak-anaknya, keluarga besarnya, dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Karisma Tuhan hadir, nyata, terlihat jelas. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Berkati apa yang dia usahakan, dia rintis dan dia ajar. Semua boleh berhasil di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa pada malam hari ini bagi setiap anak-anak mahasiswa, mahasiswi yang di dalam STT di mana Bapak Alex mengajar. Mereka juga boleh dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan sedang mereka menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka, bagi keluarga mereka, bagi studi mereka. Mereka boleh menjadi orang-orang yang cemerlang, gilang gemilang di hadapan Tuhan. Berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengandalkan Tuhan. Apa yang mereka layani boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan seperti persembahan yang terbakar habis di atas mezbah Tuhan. Itulah pelayanan mereka yang menyukakan hati Tuhan. Dan pada malam hari ini kami juga bawa Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Domba-domba kepunyaan-Mu, milik-Mu. Kami bawa dari Bapak Gembala kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak dan Ibu Gembala kami. Aman tentram dalam perlindungan Tuhan. Dia aman di dalam naungan Tuhan. Dipagari oleh pasukan malaikat Tuhan. Dan kami juga berdoa pada malam hari ini untuk staf penggembalaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan. Memberkati nama-nama yang ada tertera di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, jika mereka mengalami problem, pergumulan, sakit, penyakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang sembuhkan mereka. Jika ada sesuatu yang menghalangi mereka, sumbatan, pembekuan darah, atau apapun organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik, yang namanya pembekuan darah, pengentalan darah, ataupun terjadi infeksi, kami berdoa dalam nama Yesus, terjadi kesembuhan. Kami berdoa dari tempat ini, Tuhan minta belas kasihan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, jika ada mereka di dalam sakit, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Tutup bungkus mereka di dalam darah Yesus Kristus. Mereka, pasangan mereka, suami atau istri mereka, anak-anak mereka, menantu mereka, cucu-cucu mereka, di dalam anugerah Tuhan. Yang lansia di dalam anugerah Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan pada malam hari ini, para lansia, para anak-anak, mereka yang berstudi, mereka yang melakukan aktivitas, mereka yang bekerja diberkati oleh Tuhan. Ketika mereka keluar dari rumah, tubuh mereka sehat. Ketika mereka balik ke dalam rumah mereka, tubuh mereka tetap sehat Tuhan. Dijagai oleh pasukan malaikat Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan memagari mereka, dijauhkan dari segala virus-virus. Tuhan, kami juga sertakan di dalam doa para orang tua tunggal, para single parent, mereka yang masih lajang Tuhan. Kami juga berdoa buat anak yatim piatu. Kami juga berdoa buat mereka yang sedang di dalam permasalahan dan pergumulan keuangan. Kami sertakan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, mari tolong mereka. Tuhan, mari sembuhkan mereka. Kami juga berdoa kepada mereka yang pada hari-hari ini masih ada urusan dengan kesehatan rumah sakit ataupun ke dokter Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka boleh mendapatkan pelayanan yang baik, dokter yang baik, dan obat-obat yang mereka makan adalah obat-obat yang terbaik yang menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan pada malam hari ini sebelum kami berpisah.
Kami yang akan pulang ke tempat kami masing-masing dalam perlindungan Tuhan. Dan kami juga berdoa buat hamba-Mu perjalanannya Bapak Alexander Salan di dalam perjalanannya sampai ke rumah tangganya dengan selamat. Dan anak-anak yang lainnya pulang ke tempat mereka dengan selamat. Dan kami percaya naungan Tuhan melindungi, menyertai, menjagai. Dan tidak lupa kami berdoa Tuhan, jika di antara mereka ada yang sakit kanker, sel-sel tumor di dalam tubuh mereka yang sedang hari-hari ini tidak berfungsi tubuh-tubuh mereka, dan sel-sel itu merusak tubuh mereka. Kami berdoa dan kami ikat satu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Sel-sel ini tidak berkembang Tuhan, tetapi sel-sel yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tubuh mereka dibangkitkan dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Pada malam hari ini, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Biar nama Tuhan yang ditinggikan dan Engkau kekal selama-lamanya. Pada malam hari ini sebelum kami berpisah satu sama lainnya, kami mau arahkan hati kami dan kami ingin angkat tangan kami tinggi di hadapan Tuhan. Dan kami menerima dengan iman perkataan ini. Kami yakin kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mengaminkannya dalam nama-Mu. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh yang utuh daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Tuhan jemput kita kedua kalinya di awan yang permai. Haleluya. Yang percaya dengan iman katakan sama-sama. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur buat semua kebaikan kemurahan Tuhan. Juga saya mau ucapkan salam kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam Facebook komen, di dalam Facebook Live. Tidak dapat kami sebut satu persatu, tapi kami mengucapkan salam ya. Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera Tuhan melindungi, menyertai Bapak Ibu sekalian. Baik, Pak Alexander Salan, kita mau pamit ya Pak ya, di dalam damai sejahtera kasih sayang Tuhan. Pak Alex, terima kasih buat pelayanannya. Tuhan memberkati. Shalom. Amin. Sampai Shalom, jumpa. Pak.